Bila Anda orang pribadi yang mendapatkan dividen dari suatu perusahaan tempat Anda menanam saham atau menanam modal, maka Anda harus laporkan pada e-reporting investasi. Nah, pada video kali ini saya akan tuntun Anda, saya akan pandu Anda bagaimana cara melaporkan dividen yang Anda dapatkan dari suatu perusahaan sehingga tidak dikenakan tarif pajak 10% bersifat final. Bagaimana caranya? Stay watching in this video. Sebelum kita membahas materi tersebut, bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Dan bagi Anda yang ingin konsultasi masalah perpajakan, baik orang pribadi ataupun perusahaan, dapat konsultasi dengan saya di nomor WA 0878 0184 4680. Atau misalkan Anda ingin ketemu langsung dengan saya, itu juga bisa. Anda dapat berkirim pesan kepada saya melalui nomor WA di atas, biar kita atur nih jadwalnya kapan mau ketemunya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja pada topik pembahasan pada video kali ini. Yang pertama, silahkan Anda harus login dulu ya ke akun DJP online Anda. Nah, apabila Anda sudah berada di menu halaman DJP online, pada menu informasi ini, silahkan Anda harus mengaktifkan dulu fitur dari menu e-reporting ini dengan cara silahkan Anda klik pada menu profil, kemudian silahkan Anda klik pada menu aktivasi fitur, silahkan Anda scroll ke bawah ya, paling bawah ya. Nah, ini dia. Di sini kan belum tercentang pada aturan defaultnya, pada umumnya semua akun DJP itu di sini akan unchecklist ya, atau belum dicentang. Nah, silakan ada checklist di sini, lalu silakan Anda klik ubah fitur layanan. Kemudian silakan Anda klik ya. Kemudian klik OK. Nah, di sini Anda akan diderak atau digiring keluar dari server DJP online. Silakan Anda login lagi ke akun DJP Anda. Tahap yang kedua, apabila Anda sudah berhasil login ke menu halaman DJP online, silahkan Anda klik pada menu layanan di bagian ini ya. Silahkan klik saja di situ. Nah, kemudian di bagian ini akan muncul semua fitur-fitur yang sudah Anda aktifkan di menu DJP online ini. Silahkan Anda geser ke kanan, lalu cari yang ada namanya e-reporting yang ini ya, investasi, e-reporting investasi. Klik saja di situ. Nah, apabila Anda sudah berada di halaman e-reporting investasi, maka di sini ada menu lapor. Nah, sebelum kita melaporkan dividen yang Anda dapatkan dari setoran modal, dari penyertaan modal di suatu perusahaan berbentuk PT, maka di sini saya perlu disclaimer dulu ya kepada Anda semua, karena tidak semua dividen itu dilaporkan di bagian ini. Jadi begini Bapak Ibu. Untuk dividen yang Anda laporkan di bagian investasi ini adalah hanya untuk dividen yang Anda tidak untuk konsumsi ya. Jadi benar-benar Anda gunakan untuk investasi. Nah, misalkan ya Anda mendapatkan dividen dari suatu perusahaan berbentuk PT, misalkan saja 100 juta ya. Nah, dari 100 juta itu Anda ingin pecah menjadi dua nih. Nah, 50 juta Anda ingin konsumsi, lalu kemudian 50 juta ingin Anda investasikan. Nah, maka 50 jutanya ini nanti akan dikenakan tarif PPh final sebesar 10% jika tidak salah. Kemudian yang 50 jutanya ini Anda harus laporkan di DJP online orang pribadi SPT tahunan Anda ya. Nah, apabila Anda sudah paham dari apa yang saya sampaikan, maka oke, kita akan lanjut ke bagaimana pelaporannya. Silakan Anda klik pada menu lapor di bagian kanan ini ya. Nah, di sini ada dua halaman atau ada dua tabel ya yang perlu nanti Anda isi. Yang pertama yaitu laporan dividen atau penghasilan lain. Yang kedua yaitu laporan investasi. Nah, pada bagian ini Anda silahkan klik tambah di bagian pojok kanan ini. Nah, lalu pada bagian ini Anda harus isi pelaporan ke berapa ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa untuk pelaporan dividen yang Anda investasikan supaya tidak kena tarif pajak 10% ya,
maka Anda harus investasikan minimal 3 tahun, minimal 3 tahun. Maka di sini ada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Misalkan saja di sini Anda memperoleh dividen di tahun 2023, maka silakan Anda pilih tahun 2023 ya. Kemudian Anda pilih dividen dalam negeri. Kemudian Anda isikan pemberi penghasilan. Nah, Anda misalkan dapat dari mana nih dividennya, dari PT mana? Silahkan Anda isikan nama PT-nya ya. Misalkan PT ABC. Selanjutnya yaitu tanggal diterima. Jadi di sini tanggal berapa Anda menerima uang dividen tersebut ya, silahkan Anda sesuaikan. Misalkan saja saya di sini isi tanggal 31 Desember 2023. Nah, kemudian di sini Anda harus memasukkan jumlah dividen yang dibagikan ya. Anda dapat berapa? Misalkan saja di sini 50 juta ya. Nah, 50 juta. Kemudian jumlah dividen yang diinvestasikan berapa gitu kan. Nah, tadi saya sampaikan misalkan dari angka 50 juta ini Anda dapat, kemudian Anda ingin investasikan 25 juta, kemudian 25 jutanya Anda ingin pakai untuk konsumsi. Maka 25 juta yang Anda pakai untuk konsumsi ini nanti akan dikenakan tarif 10% bersifat final. Nah, misalkan saja kita isi semua nih ya, 50 juta. Nah, kemudian silahkan Anda capture dulu ya halaman ini, karena halaman ini nanti tidak akan ditampilkan secara detail ketika Anda sudah menyampaikan pelaporan dividen. Nah, silahkan Anda capture halaman ini. Nah, silahkan Anda capture seperti ini. Lalu silahkan Anda simpan. Bisa Anda simpan di Word, di mana aja lah ya, terserah Anda. Nah, di sini saya akan simpan dulu nih di Word. Nah, kenapa sih Anda harus melakukan capture ya terhadap pengisian dividen atau pelaporan dividen ini? Nah, karena info detail ini nanti tidak akan bisa ditampilkan oleh e-reporting. Jadi, Anda harus tahu ya detailnya seperti apa sih, supaya tahun depan Anda tidak bingung lagi bagaimana cara melaporkan yang tahun 2023 naik ke tahun kedua gitu. Jadi silahkan Anda klik tambah di sini. Nah, pelaporan yang baru saja Anda input atau Anda entry akan muncul di bagian bawah ini ya, di bagian halaman ini. Di sini juga Anda bisa hapus misalkan ada kesalahan dalam pengisian ataupun ada kesalahan dalam pengisian tanggal diterimanya ya. Nah, silahkan Anda lanjut ke berikutnya yaitu laporan investasi. Nah, silahkan Anda klik pada tambah di sini. Kemudian Anda juga harus pilih di sini pelaporan ke-1 tahun 2023. Kemudian Anda pilih tanggalnya, tanggal investasinya misalkan tanggal 31 Januari 2024. Nah, untuk tanggal investasinya ini tidak harus sama dengan tanggal diterimanya ya dividen ini. Jadi untuk tanggal investasinya paling lambat sebelum SPT orang pribadi disampaikan, atau paling lambat sebelum tanggal 31 Maret 2024 ya, untuk dividen yang Anda dapatkan di tahun 2023. Nah, silahkan Anda isi bentuk investasinya ya dengan klik di bawah ini. Di sini kasusnya saya investasinya di tabungan. Jadi uang dividen ini masih saya simpan di uang tabungan. Maka saya akan pilih investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah dalam bentuk uang tabungan. Pilih saja di bagian ini. Nah, Anda harus menyesuaikan sendiri ya dengan kondisi yang terjadi pada Anda sendiri. Misalkan uang dividen tersebut Anda gunakan untuk pembelian saham ataupun pembelian emas dan segala macamnya ya, yang jelas tujuannya untuk investasi ya. Nah, misalkan Anda ingin membeli kendaraan nih, nah itu bukan bagian dari investasi, karena kendaraan itu setiap tahun nilainya selalu menyusut. Jadi nilai yang kita investasikan otomatis nilainya akan menurun. Misalkan dari angka 50 juta, kalau Anda membeli kendaraan tahun ini misalkan harga kendaraannya 50 juta, mungkin tahun depan harga kendaraan itu akan turun menjadi 45 juta. Maka di sini terjadi penyusutan, pengurangan nilai ekonomis 5 juta ya. Nah, itu bukan namanya investasi. Investasi itu paling tidak dia akan menambah jumlah nilai dari nilai yang Anda investasikan. Kemudian di sini Anda harus mengisi nilai investasinya. Misalkan tadi nilai investasinya yang Anda investasikan 50 juta. Isikan, kemudian Anda klik tambah di sini.
Nah, setelah Anda mengisi laporan investasi, maka akan muncul di bagian bawah ini ya. Anda sudah menginvestasikan sebesar 50 juta rupiah untuk nabung di Bank Persepsi ataupun Bank Syariah. Jika sudah, silahkan Anda klik submit di bagian kanan pojok bawah ini. Nah, di sini akan muncul konfirmasi. Anda akan ditanyakan kembali, Anda sudah yakin ingin submit laporan? Nah, silahkan Anda klik iya ya pada bagian ini. Karena ini hanya bagian contoh cara pelaporannya, maka di sini saya tidak akan sampaikan secara langsung. Nah, setelah Anda nanti mengklik iya di sini, nanti Anda akan mendapatkan semacam bukti penerimaan elektronik bahwa Anda sudah menyampaikan pelaporan e-reporting investasi untuk dividen. Dan bukti penerimaan elektronik itu pun juga Anda bisa download. Dan di video kali ini saya akan sharing dan berbagi bagaimana cara melaporkan dividen yang Anda dapatkan dan juga sudah Anda laporkan pada menu e-reporting investasi di video-video saya sebelumnya. Jadi sebelum Anda ke video yang kedua ini, Anda harus menyelesaikan dulu di video yang pertama, yaitu bagaimana cara pelaporannya di menu e-reporting investasi. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, pada bagian inilah nanti Anda harus memasukkan penghasilan dividen yang sudah Anda investasikan, maka akan masuk dalam bagian penghasilan tidak termasuk objek pajak. Di sini silahkan Anda pilih iya. Kemudian silahkan Anda masukkan jumlah dividen yang Anda dapatkan pada bagian nomor urut 3, yaitu bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham persekutuan perkumpulan firma dan kongsi. Anda harus masukkan di bagian ini sesuai dengan angka yang sudah Anda laporkan pada menu e-reporting investasi ya. Kemudian silahkan Anda klik selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.